Kita bahas homework dulu ya. Oke, coba dibaca Kak Titi yang number 1. Number one. Number one. They don't have a couch. Couch? Couch. Couch. Ya. Couch. They have kan? They. Oh, ya. Ini bentuk yang pertama ya. Kalau di sini kan she has a computer, jadi she has got a computer. Jadi tinggal ditambahin got ya. They don't have got a couch. They don't have got a couch ya. Selanjutnya. They haven't got a couch. They are Haven't got a couch. Bener nggak, Miss? Sebentar, kita cek ya. Kalau ini kan jadi bentuknya ini ada 2 ya. Kalau ini kan he. Ini I have got a dog. I've got a dog. Ya. Jadi tinggal disingkat aja. Kalau di sini tadi apa? Coba diulang. They don't have got a couch. They don't have got a couch. Ya. Nah, yang di sini? Yang di situ. There ya. Haven't got a couch. Haven't got a couch. Bener nggak, Miss? There. Nah, jadi ini kan dari si is ya. Si is got. Jadi nggak usah pakai haven't lagi. Ini kan nggak pakai haven't, nggak pakai has juga. Jadi there got a couch. There got a couch. They're not got a couch. Oh, they're not got a couch. They're not got a couch. Okay. Number 2. He has 3 sisters. 3. He has got. Ya di sini apa? Pakai got. He has got 3 sisters. He has got 3 sisters. Ya, selanjutnya. He's got 3 sisters. He's got 3 sisters. Number 3. Ya, tinggalan S-nya. Oh yeah. Number 3. You don't have a bike. You don't have got a bike. Lalu you not got a bike. Lebihnya mana? Oh, you're not got a bike. Number 4. We have a microwave. We have got a microwave. We have got. Jadi with ya. Yes. We've got a microwave. Lanjut number 5. It has a bathtub. 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 Ya, jadi itu yang dipenggal pas bacanya itu yang dipenggal tuh kayak gini. Bathtub. Bathtub. Oh, bathtub. Ya. It has got a bathtub. It is got a bathtub. It's ya, singkat. It's yes. It's got a bathtub. Number 6. They have a cat. They have got a cat. They got a cat.
Ya, betul ya. Mm. Selanjutnya kita masuk ke what do you have. Ya. Dan di sini adalah pertanyaan menggunakan have question. Jadi kalau bentuk pertanyaan have question itu bisa ditambahkan dengan do atau does. Ya. Kalau jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau misalnya tadi kan cuma ada you have a television. Ya. Jadi kalau berupa pertanyaan do you have a television? Jadi kita bisa tambahkan do ya untuk merubah kata I, you. Jadi kalau misalnya katanya I di sini subjeknya ya. Subjeknya I, you, we, dan they, maka statement into question-nya adalah menggunakan do. Ya, tapi kalau misalnya kalimat jawabannya itu pakai atau ininya bisa pakai ya. She has a television, maka has di sini ya berubah menjadi have dalam pertanyaan. Kalau dalam pertanyaan atau kalimat negatif dia nggak bisa ya pakai has, jadi harus pakai have. Ya, jadi pertanyaannya adalah does she have a television? Jadi kita bisa tambahkan kata does ya untuk membentuk pertanyaan untuk subjek she, he, dan it. Oke, untuk vocabulary household object-nya ada nggak yang baru Kak Titi ketahui? Silverware sama cutlery. Ya, kalau biasanya kan kita pakainya cutlery ya. Mm-mm. Ya, jadi cutlery itu di UK, kalau silverware itu US. Jadi tahu ya maksudnya cutlery itu apa? Peralatan makan. Peralatan makan ya. Ya, termasuk sendok, garpu, knife. Jadi nggak satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan nih di restoran, kamu nggak sendok sama garpunya tuh nggak dikasih gitu. Jadi kamu bisa minta ke waiternya atau ke siapanya. Boleh minta cutlery-nya gitu. Nah, mereka tahu kok Gitu. cutlery itu apa. Aku biasanya juga suka seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang lainnya udah tahu ya. Sudah, Miss. Nah, jadi kettle, toaster itu panggangan roti. Nah, kalau dishwasher ini pencuci piring, jarang di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak. Kettle ya ini, apa namanya tuh? Kettle. Karet ya. Mm-mm. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat kalimat yang menjadi merubahnya sebagai pertanyaan. Ya, contohnya, she has an oven. Jadi kalau dirubah menjadi kalimat pertanyaan, does she have an oven? Gitu ya. Jadi karena she subjeknya jadi pakai does. Dan karena kalimat pertanyaan maka harus menggunakan have instead of has. Ya. Number one. Kira-kira berubah menjadi apa kalimat pertanyaan? Do they have a toaster? Do they have a toaster? Yes. Number two. Number two, do you have a new couch? New couch. Couch, new couch. Yeah. Number three. Number three, does Ben have a washing machine? Washing machine. Machine. Yeah. Number four. Number four, do we have an old armchair? Yeah. Number five. Number five, does Karen have a large television? Yeah. Number six. Number six, does the kitchen have a sink? Yeah. Sink. Yeah. The last number. Number seven, does the house have a yard? Ya, betul ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke listening section. Ya, kita akan mendengarkan ya, si Mark ini memiliki barang yang mana aja ya. Mark itu maksudnya menandai ya. Barang mana aja yang dimiliki tim dan barang mana yang dimiliki oleh Lucy. Ya. Jadi boleh diambil kertas dan bolpen ya. Kalau udah siap, kabari. We get the keys to our apartment next Kedengeran nggak month, suaranya, Tim. Iya, dengar. Udah siap belum? Udah, ini udah ada bolpennya. Oke, sebentar.
Aku ulang lagi. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Oke, udah dapat belum, Kak? Miss, Lucy tuh yang cowok apa cewek ya? Lucy itu nama cewek. Oh, Lucy itu Tim nama itu nama cewek. cowok. Oke, oke. Udah dapat belum? Coba ulangi boleh, Miss? Boleh, bentar ya. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Oke. Gimana, Kak Titi? Sudah. Bisa ya? Yang mana aja ini? Oh iya. Jadi ini washing machine kan punya Tim. Refrigerator punya Lucy. Terus bowl punya Lucy. White plate punya Tim. Old couch punya Lucy. New television punya Tim. Yang white plate apa? White plate Tim. Yang ini? Bowl and cup? Lucy. Ini Lucy. Refrigerator Lucy. Ya, oke, benar ya. Nah, ini caranya kamu membuat kalimat ya, menggunakan 9 kalimat yang benar. Dan ya, jadi di sini kalau misalnya pertanyaannya adalah do you have any chairs? Jadi di sini kita bisa mulai dengan memulai kalimatnya itu mengawali kalimatnya dengan kalimat pertanyaan ya, do atau does. Ya, kemudian kita bisa pilih ya kita mau menggunakan kata ganti apa? You, they, atau he. Itu contohnya. Nah, di sini kita langsung bisa menggunakan have. Ya, dan kemudian kita selesaikan dengan kata bendanya. Jadi contohnya ini kalau dibaca, do you have any chairs? Atau does he have any plates? Gitu ya, Kak ya. Oke, sebentar ya. Kita masuk ke latihan. Ini adalah what do they have? What do they have? Oke. Kelihatan nggak? Atau kurang besar? Sudah, ini bisa kelihatan. Ya. Ini adalah yang sebelah kirinya gambarnya. Kita cocokkan ke sebelah kanan ya. Apa kira-kira yang cocok? Misalnya contohnya ini kan adalah stove, artinya kompor ya. Nah, untuk number 1 apa nih kira-kira? Number 1 fork. Ya, number 2? Number 2 washing machine. Number 3? Number 3 washing machine. Number 3 kettle. Number 4? Number 4 toaster nggak sih, Miss? Ya, betul. Number 5? Number 5 refrigerator. Number 6? Number 6 sebentar. Sink. Ya, sink. Number Sink. last number? Plate. Number Ya. 7 plate. Plate. Kemudian ini coba kita
membetulkan kalimatnya menjadi kalimat pertanyaan. Ya, contohnya adalah she has a toaster. Ya, jadi kan kalau kalimat pertanyaan, does she have a toaster? Ya, coba dimulai number 1. Number 1. Does the house have a yard? Ya, number 2. Number 2. Does their kitchen have a refrigerator? Kan their, Kak. Their. Jadi kalau their nggak bisa Oh pakai does. iya, sorry. Jadi, Do their kitchen have a refrigerator? ya, do they ya. Karena ini their kitchen itu kan kepemilikan. Jadi Oh ganti iya. jadi do they have a refrigerator. Number 3. Okay. Number 3. Does Bill house have a big garage? Ya, number 4. Number 4. Do you have a sofa? Ya, number 5. Number 5. Does Barry have a kettle? Ya, number 6. Number 6. Does she have a barbecue at her house? Number 7. Number 7. Does March Mark. Does March have a new washing machine? Number 8. 8. Do Jack Apanya, Min? and Oh ya, ya. Do Jack and Marianne have a television? ya, last number. Number 9. Does Lila's brother have a knife and fork? Ya. Does Lila's brother. Ya, selanjutnya kita cocokkan lagi nih ya. Nanti ada listening ya, listening section, dan kita akan cocokkan ya masing-masing gambar ini kepada siapa, milik siapa gitu ya, punyanya milik siapa. Nah, Does she have an oven? does she have an oven? Number 1. Sebentar. Do they have a toaster? Do they have a toaster? Maksudnya gimana, Mas? Listen and match ya the people to their possession. Kepemilikan kan ya. Coba kita masuk ke ini aja. We get the keys to our apartment next month, Tim. Kita Do masuk you ke have any things we 29.4 can aja take ya. with? We get 29.4. Lihat. 29.4. Oh ini. Ya. Look at the picture and write short form ya answers to each question. Jadi kita akan dengarkan ya satu conversation dan kita akan menjawab berdasarkan dari conversation tersebut. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have sorry. some new white plates. And we get the keys. Itu kayaknya tadi yang 29 nih, 0,3. Yang Nah, kalau yang ini, itu yang 29,3 tadi ya. Nomornya berubah sendiri. Oke, ini 29,3 ya. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect.
Oke, dapat nggak, Kak? Miss, kok kayaknya masih sama ya kayak yang tadi ya? Yang sama mana ya? Yang Nah, sebelum ya ini. Coba lihat. Enggak sih, beda. beda ya? Kalau yang tadi kan ini nih. Toaster. Oh itu. Ini kan yang tadi 29,2. Oh iya. She has a toaster. Kalau yang tadi kan 29,1 kan. Iya, saya coba diulang boleh, Miss? Bentar, ini yang 29. You have a TV. Ini kan 29,1. You have. Ya, selanjutnya kita masuk ke 29,3 kan harusnya. Yes. Does she have an oven? Does she have an oven? Dibilang gitu kan. 29,3. Kayaknya kita skip aja ya. Kayaknya nomornya nggak sama. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great. And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Oke, kita skip aja yang itu ya. Oke, kita masuk yang ke... Oh, oke, aku tahu. Iya, itu yang tadi, yang ini ya. Iya kan, 29,2. Miss? Oke, kita masuk aja ke mana tadi? Ke sini ya. Do you have a microwave? Ya. Jadi ini adalah cara menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Kalau do you have a microwave, maka jawabannya adalah yes I do atau no I don't. Jadi di sini pertanyaannya itu menggunakan do ya, bentuk sebagai bentuk pertanyaan. Maka kalau bentuk pertanyaannya adalah do, di sini jawabannya kalau yes maka yes I do. Ya. Untuk positive answer, untuk jawaban positif, kalau untuk jawaban negatif maka menggunakan no I don't. Contohnya di sini, look at the picture, kita lihat gambar ini, dan menuliskan jawaban pendeknya untuk masing-masing pertanyaan. Do you have a kettle? Yes, I do. Nah, Yes, I do. Number one, sekarang. Do you have a fork? Number one, do you have a fork? No, I don't. Ya, gak dapat fork. Gak ada, Miss, kan cuma sendok itu. Oh iya, iya. Oke, number two. Number two, do you have a spoon? Spoon sama kain lap. Spoon sama kain lap. Beda, ini spoon Beda sendok. ya? Oh, spoon sendok. Oh yeah. Yes, I have. Kok yes, Number I three. have, Kak? Kan Yes, I pertanyaannya do. you. Sorry ya. Yeah, oke. Selanjutnya, number three. Number three, do you have a toaster? Yes, I do. Yeah, number four. Number four, do you have a microwave? Microwave. Ya, ada nggak? No, I don't. Ya, no, I don't. Sekarang number 29.8. Ya. Look at the picture, then answer the question out loud. Jadi kita lihat dulu gambarnya, kemudian kita bisa menjawab pertanyaannya itu ya dengan lantang gitu ya. Jadi yang pertama, does Noah have a dog? Ya, yes, he does. Yes, he does. Ya, number one. Number one, does he have a TV? No, he doesn't. No, he doesn't. Number two. Number two, does he have a bookcase? No, he doesn't. Ya, number three. Number three,
Does he have a couch? Yes, he does. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke have got question and answer. Jadi contohnya adalah di sini membuat kalimat yang menggunakan have got ya untuk bentuk yang berbeda. Jadi dibentuk dengan berbeda gitu ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah kamu akan sering ya mendengar ini dalam bahasa Inggris versi British ya. Adalah have you got a microwave? Kalau misalnya British tuh have you depannya. Tapi kalau bahasa Inggris yang versi American itu di sini pakainya do you ya. Do you got a microwave? Itu American. Kalau misalnya do you tadi kan sudah ya. Dan sekarang kita have you. Jadi have you got a microwave? Jadi pakai kalau depannya pertanyaan yang pakai have, maka menjawabnya dalam positif yes I have. Kalau negatif maka no I haven't ya. Jadi have atau has ini ya move to the start of the question. Jadi letaknya itu di depan dari kata subjeknya, dari subjeknya. Ya, kemudian got ini does not move, ya tidak berubah. Ya, letaknya sama seperti di sini aja. Kemudian kita bisa menggunakan have ini untuk jawaban yang positif. Dan menggunakan have not atau haven't ya disingkat untuk jawaban negatif. Ya. Kalau pertanyaannya di sini ya menggunakan do you have a cat? Terus kita rubah nih dengan menggunakan pertanyaan menggunakan have you got a cat? Have you got a cat? Ya, kalau number one jadi gimana? Does this town have a theater? Have this town have a theater? Ya. Benar, two. Miss. Iya, betul. Number 2. Does your house have an attic? Attic? Ya, attic loteng. Oh gitu, attic ya bacanya. Have your house got an attic? Ya. Have you got? Ya. Benar, Miss. Selanjutnya. Number 3. Do they have laptop? Laptop, ada S-nya. Do they have laptops? Have they got laptops? Ya. Number 4. Number 4. Does this coffee shop have a bathroom? Have this coffee shop got a bathroom? Ya. Number 5. Number 5. Do you have a cell phone? Have you got a cell phone? Ya. Number 6. Number 6. Does the teacher have my book? Have the teacher got my book? Ya. Dan selanjutnya kita masuk ke 29.11 ya. Di sini kita akan menjawab dengan lantang ya dan kemudian mengisi kata-kata yang kosong. Jadi contohnya adalah has Milo got a washing machine? Apakah Milo mempunyai mesin cuci gitu ya? No, he hasn't. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jawabannya tuh sudah ada. Tinggal kita menyelesaikan kalimatnya aja. Kalau no berubah menjadi apa, kalau yes berubah menjadi apa. Ya, untuk pertanyaan nomor 1. Number 1. Has she got a toaster? Yes, she has. Number 2. Has the house got a dining room? Dining room. Has the house got a dining room? Yes, they has. It has. Karena the house. It, kan ya. Yes, it has. Ya, dining room tahu nggak apa? Ruang makan. Ya, meja makan, ruang makannya. Meja makannya. Number 3, have they got a new refrigerator? No, they haven't. Ya, number 4. Number 4, has it got a large kitchen? No, it hasn't. Ya, betul ya. Udah paham ya sampai sini? Kemudian kita masuk ke vocabulary about food and drink. Ya. Kira-kira di sini udah tahu semua ya nih Kak ya? Ya ini udah tahu juga ya. Sudah. Kalau yang ini? Benar.
Banana, strawberry. Cookie sama biskuit berarti sama, Miss. Sama ya, jadi cookie yang kayak gini nih ya. Yang bentuknya kayak gini. Kamu tahu kan misalnya coklat cookie itu cookie coklat gitu kan? Nah, itu di UK itu bilangnya biskuit. Oh gitu. Biskuit ya. Nah, kemudian kalau ini kentang goreng itu kalau di UK kalau di US itu French fries kan. Kalau di UK itu namanya chips. Ya. Oh, chips gitu ya. Beda aja mereka istilahnya beda. Oke, sampai sini udah tahu semua ya. Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai counting, ya, uncountable dan countable. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan artikel ya, seperti a dan an, atau number ya untuk membicarakan mengenai kata benda yang bisa dihitung. Ya, kemudian untuk kata kerja yang tidak bisa dihitung, kita bisa menggunakan sum. Jadi contohnya untuk kata benda yang bisa dihitung, there is an egg. Ya. Ada 1 buah telur. There are 4 eggs. Ada 4 buah telur. Ya. There are some eggs. Ada beberapa buah telur. Ya. Jadi untuk penggunaan some ini ya, jika ada lebih dari bendanya itu lebih dari 1 dan bisa dihitung, ya, maka bisa menggunakan some. Jadi sebenarnya some itu bisa digunakan untuk kata benda bisa dihitung dan tidak bisa dihitung ya, keduanya sama. Nah, tapi kalau misalnya countable, jadi dia bisa digunakan pakai artikel dan pakai bilangan, ya. Jadi untuk menandakan bahwa sebuah kata benda ini apakah bisa dihitung apa enggak, kamu coba aja. Dia kira-kira bisa enggak nih ditambahkan dengan artikel atau bilangan ya di depan kata bendanya. Kalau misalnya rice itu kan kita nggak bisa sebutnya pakai a rice untuk menyatakan satu nasi, 1 beras kan kita nggak bisa bilangnya 1 beras, ya. Kita juga nggak bisa bilang kalau misalnya ada 4 beras kan kita nggak bisa bilang 4 rice, ya. Jadi makanya itu kalau uncountable maka kita bisa menggunakan some rice. Ya, dan bisa ditambahkan kata benda lainnya, disisipkan kata benda lainnya seperti 3 plates of rice. Apa? Atau 3 sacks, 3 karung. Oh, ini rice ya. Nasi. 3 piring nasi. Nah, selanjutnya ada further examples-nya nih, coba Kak Titi baca. Untuk countable and uncountable noun. A sandwich. For bananas. Banana apa bananas? Bananas, ada S-nya? Bananas. Oh ya. For bananas. An apple. 2 burger. Burgers, ada S-nya? Burgers. Oh ya. 2 burgers. Some milk. Some spaghetti. Some water. Some sugar. Ya, jadi kalau some itu S, nggak usah pakai S ya. Nah, kalau itu yang nggak bisa dihitung. Ya, tapi kalau yang bisa dihitung some-nya pakai S. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihannya ya. Jadi di sini ada 2 jawaban. Yang pertama itu menggunakan bilangan dan ada yang juga menggunakan some, ada yang pakai artikel juga. Nah, caranya kita harus tahu nih bendanya itu bisa dihitung apa enggak. Ya, kalau bisa dihitung, maka kita bisa memilih artikel atau pakai bilangan. Ya, tapi kalau nggak bisa dihitung, maka kita bisa pilihnya pakai some. Ya, walaupun some itu juga kalau mau aman nih sebenarnya some gitu ya. Kalau ada pilihan ya some, tapi kan nggak ada. Ya, makanya coba di sini Kak Titi yang menganalisa nih kira-kira ini termasuk bilangan yang yang benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Number 1. Number 1. Jack has an apple. An apple ya. Number 2. Yes. Number 2. There is a coffee. Ya, number 3. Harina eats some spaghetti. Some spaghetti. Ya. Number 4. Number 4. There are some eggs. Ya. Number 5. Number 5. I've got some bananas. Ya.
Oh, yang coffee tadi apa? A coffee? Some coffee harusnya. Dia nggak Oh, bisa some ditambah. coffee. Jadi kalau Oh, coffee gitu. itu kan harus bisa ditambahkan kata benda lainnya, misalnya a glass of coffee atau a A cup cup of of coffee. coffee ya, Miss ya. Jadi kita nggak bisa bilangnya a coffee. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Ya, untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi untuk kedua kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung, kita bisa menggunakan any untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Jadi there are, ini untuk kalimatnya, ya contohnya untuk kata benda yang bisa dihitung, there are some eggs. Jadi di sini kita bisa menggunakan are ya untuk kalimat kalimat positif. Kalimat positif yang bisa dihitung, countable statement. Ya, kemudian there aren't any eggs. Nah, di sini kita bisa menggunakan aren't ya untuk kalimat atau untuk pernyataan yang bisa dihitung dalam kalimat negatif. Ya. Kemudian are there any eggs? Jadi kita bisa menggunakan are there untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, countable question. Selanjutnya untuk uncountable question, di sini kita menggunakan there is some rice. Ya, jadi kita bisa menggunakan is untuk positive uncountable statement. Ya, untuk pernyataan yang tidak bisa dihitung positif. Pernyataan positif yang tidak bisa dihitung. There isn't any rice. Jadi kita menggunakan isn't untuk pernyataan negatif uncountable. Is there any rice? Ya, kita menggunakan is there untuk pertanyaan yang tidak bisa dihitung. Sampai sini kira-kira udah paham belum, Kak? Paham, Miss. Jadi selanjutnya kita masuk ke latihannya, exercise-nya ya. Nah, di sini kita ada contoh ya pertanyaan. Question, are there any bananas? Jadi di sini kita merubah kalimatnya ya menjadi kalimat positif dan kalimat negatif. There are some bananas dan there aren't any bananas. Dia menggunakan format di atas. Dan number one, kira-kira jawabannya apa untuk is there any milk? There are some milk. There Some is. milks. Kan is. Oh iya. There is some milks. Some milk. Some Some milk milk. atau some milk ya. Oke, some milk. Kalau kalimatnya positif dia pakai s. Gitu ya, Miss? Oke, sorry. Dia tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa pakai s ya. Selanjutnya. Oh, gitu. There aren't any milk. Ya, number two. Number two. Is there any chocolate? Chocolate. Oh, Bukan chocolate. coklat. Chocolate. Ya, Chocolate. Is there any chocolate? Terus yang terakhir, there is there isn't any chocolate. Ya, number three. Number three, are there any apple? Are there, bukan they. Are there any apple? Apa pakai s? Kalau pertanyaan. Kan bisa Nggak usah. Oh gitu. Oh iya. Iya kan, apples. Oh iya. Are there any apples? There is some apples. There is some apples. Oke, betul ya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ya menggunakan atau mengisi kata yang kosong ya dengan suara yang nyaring. Ya, contohnya adalah is there any cheese? Cheese itu kan keju. Apakah di sana ada keju? Ada keju? Dia nggak tahu nih ada berapa kejunya. Jadi no, there isn't. Ya, tinggal ditambahkan aja kata yang di depannya, terus tambahin not. Kemudian dipendekkan katanya atau disingkat. Number one, kira-kira apa, Kak? One, yes, there is. Ya, number two. Number two, are there any burger? No, Burgers. burgers. No. No,
There aren't. Ya, number 3. Number 2. Is there any spaghetti? No, there isn't. Ya, no, there isn't. Selanjutnya kita masuk ke vocabulary, food containers. Ya, udah tak paham ya sampai sini ya. Jadi ini coklat bar, itu batang. Ya, bar itu batang. Bag ya, itu maksudnya karung, bag. Box itu maksudnya ini ya, kardus gini, box. Ini bottle. Ini tube ya, tube itu biasanya untuk apa? Untuk cleansing ya, skincare gitu-gitu. Ini kemudian glass, karton, ini milk ya, biasa pakai karton. Jar, lanjutnya. Jar sama gelas itu beda ya. Jar itu biasanya untuk selai ya biasanya. Kalau gelas itu biasanya untuk milk, untuk coffee, tea, air mineral water, dan sebagainya. Ya, kemudian ini kita masuk ke making uncountable things countable. Jadi kita membuat kata benda yang tidak bisa dihitung itu menjadi kata benda yang bisa dihitung. Gimana nih? Kan seperti yang aku bilang harus disisipin kata benda lainnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu bisa dirubah menjadi kata benda yang bisa dihitung. Ya, jika mereka ya diletakkan ke dalam kontainer, misalnya, atau dimasukkan atau disisipkan kata benda lainnya. Misalnya sugar. Sugar itu kan tidak termasuk kata benda yang bisa dihitung. Jadi dia harusnya digunakan some. Jadi some sugar. Nah, kalau misalnya ini tetap masih tidak bisa dihitung ya, karena kan artinya beberapa gula. Nah, tapi kalau kamu mau dirubah menjadi kalimat yang bisa dihitung, ya maka bisa menggunakan a bag of sugar atau disisipkan kata benda lainnya. Ya, a bag of sugar atau a carton of sugar juga bisa ya. A bag of sugar. Ya. A bag ini kayak gini, kantong. Bukan kan biasa kalau sugar itu kan dimasukin ke dalam kantong-kantong plastik gitu kan. Ya. Maksudnya ini bag ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian some water. Water kan juga kalau misalnya kita bilang some water itu artinya tidak bisa dihitung. Tapi kalau misalnya mau dihitung, maka kita sebutnya beda. 3 bottles of water. Ada 3 botol air minum. Nah, kalau ini artinya dia bisa dihitung. Ya. Kemudian some cereal. Ada beberapa sereal. Ya. Kalau menggunakan ini, dia tidak bisa dihitung. Kalau mau dirubah penggunaannya menjadi kata benda yang bisa dihitung, maka dia harus disisipkan kata benda lainnya, yaitu a bowl of cereal. Oke, sekarang kita masuk nih. Ya, untuk merubah kata benda yang tidak bisa dihitung menjadi kata benda yang bisa dihitung, maka kan harus disisipkan kata benda lainnya ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan di atas. Kalau misalnya coffee, karena bisa dimasukkan a jar of atau a cup of ya. Ya kan? Kalau misalnya jadi dia lihat dari kosakata di sini nih. Ya ada jar, karton gitu ya. Nah, jadi kita masukkan kata benda atau vocabulary words yang tadi menggunakan kata itu. Coba untuk number 1, untuk flour ya tepung itu biasanya pakai apa? Bag. Jadi there is a bag of flour. There is a bag of flour. Number 2. Number 2. There is a cup of coffee. There is a cup of coffee. Tapi kan a cup di sini nggak ada, Kak. Coba pakai yang lain. A glass of coffee. Number 3. Number 3. There is a carton of juice. Juice. Apa mis bacanya? Juice. Juice. There is a carton of juice. Cara membacanya sama sih sebenarnya. Kayak kamu bilang gini, juice. Juice. Ya nggak? Number 4. There are 2 bowls of spaghetti. 2 bowl. Bowl. Bacanya gini. Bowl. There are 2 bowls of spaghetti. Yeah. Number 5. There are 2 glasses of milk. Ya, 2 glasses. Ini kan kalau lebih
Glasses-nya itu berubah menjadi jamak plural. Glasses, 2 glasses of milk. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai quantity ya, atau seberapa banyak. Nah, kita di sini bisa menggunakan many ya untuk menanyakan pertanyaan tentang quantities dari kata benda yang bisa dihitung ya. Tapi kalau much itu kebalikannya, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau how many eggs are there, ya kita bisa menggunakan many untuk kata benda ya, kata benda yang bisa dihitung dalam kalimat pertanyaan. Jadi kalau X ini kan bisa dihitung. Jadi kita di sini menggunakan many. Right tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. Ya, coba dibaca untuk further example-nya Kak Titi. How many cupcakes are there? Ya. How many apples are there? Mm-hmm. How many pasta is there? How much? Sorry. How much pasta is there? Mm-hmm. How much chocolate is there? Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihannya ya Kak ya. Ini mengisi kata yang kosong ini menggunakan how much dan how many berdasarkan bendanya di samping. Ya, contohnya pizza ini kan tidak bisa dihitung. Ya, kita nggak bisa menggunakan a pizza. Jadi kita menggunakan much di sini. Kecuali kalau misalnya kita bilang a plate of pizza, kan benar ya. Nggak bisa kita bilang satu buah pizza, one pizza, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi pizza itu dalam bahasa Inggris termasuk kata benda yang tidak. Ya, selanjutnya number one. How many glasses of juice are there? Ya, number two. Number two, how much water is there? Number three. How much potatoes are there? Potatoes bukannya bisa dihitung ya. How many potatoes are there? Ya, number four, potatoes-nya. Number four. How many bars of chocolate are there? Ya, jadi kalau ada bars-nya di sini, sebenarnya kan coklat itu tidak bisa dihitung ya. Kita nggak bisa bilang one chocolate to chocolate gitu kan, atau a chocolate itu juga nggak bisa. Tapi karena ada bar of chocolate, maka ini bisa dihitung ya. Jadi benar tadi pakai how many. Selanjutnya number five. How much pasta is there? Ya, how much pasta. Number six. Number six, how many cartons of juice are there? Cartons, S-nya kurang. Cartons, oh yeah. How many cartons of juice are there? Number seven. How much milk is there? Milk, ada K-nya. Milk. How much milk is there? Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan audio ya Kak ya. Jadi kita akan mendengarkan si Nila dan John ini akan merencanakan perjalanan belanjanya mereka ya. Michael has some milk. Michael has some milk. Jake Bentar. has an apple. Kayaknya kok agak nggak cocok ya. Bentar, ini benar sih. Sebentar ya. 1 poin. Oh, oke. Salah benar ya. 31.13. Okay. We need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need 1 more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard.
I only need one bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Oke, dapat Kak? Oke, dapat. Semuanya udah dapat. Dapat. Ya, oke. Number 1 tadi kan, how many pizza are there? Jadi 2. Number 1, Number 1, how much flour do they need? 1 bag. 1 bag. Number 2, Number 2, how many carton of juice are there? 3 cartons, ada S-nya. cartons. Oh ya, cartons of juice are there. 3 cartons. Number 3, Number 3, how much coffee is there? Some number 4, coffee. Number 4, they need some cheese. Oke, coba kita dengerin sekali lagi ya. Okay. We need to get some things for the weekend. Are there any pizzas in the fridge? We need 3. Well, there are 2, so we need 1 more. And how much flour is there? There are 2 small bags of flour in the cupboard. I only need 1 bag for the cake, so that's great. What about drinks? Do we need more juice? How many cartons do we have? There are 3 here. So we need 3 more then. And is there any coffee? There is some, but not much. Okay, so let's get another jar. Now, we've got lots of burgers and sausages for the barbecue, but we need some cheese. Do we have any? None at all. Okay. Is that everything? Yes. Great. Let's go. Oke, udah benar ya tadi ya Kak ya. Mm-mm. Oke, selanjutnya kita masuk ke measuring. Jadi kita bisa di sini menggunakan enough. Jadi measuring ini artinya apa? Measuring, tahu nggak? Measuring. Artinya apa? Tahu nggak? Measure, dari kata measure. Tapi kan ini ditambahin ing, termasuk jarak. Jadi measuring ini artinya mengukur. Mengukur. Nah, pengukuran ya, atau mengukur. Dari kata mengukur. Kalau measure kan mengukur. Jadi kalau ditambahin ing artinya pengukuran. Jadi use enough ya ketika kamu merasa when you have the correct number or amount of something, kita bisa menambahkan kata enough ya, untuk menunjukkan bahwa ini angkanya benar gitu atau angkanya itu correct ya, benar. Amount. Kita bisa menggunakan use too many atau too much jika kita if you have more than enough, jika kamu merasa cukup ya, merasa sudah lebih dari cukup. Jadi kita bisa menggunakan too many atau too much. Jadi kita ini ya bisa menggunakan contohnya, jadi karena telur itu termasuk sebagai kata benda yang bisa dihitung, maka kita di sini bisa menggunakan enough. We need 4 eggs. Do we have enough? Ya, jadi use enough for question. Jadi enough itu bisa digunakan untuk kalimat pertanyaan. Ya. Kalau kita menggunakan enough, not enough, dan too many, itu untuk membicarakan tentang quantity. Jadi, quantity itu kan artinya jumlah gitu ya, atau kata benda yang bisa dihitung. Jadi, contohnya adalah, we have 2 eggs, that's not enough. Itu nggak cukup ya. Ya, karena kita membutuhkan 4 butir telur. Jadi 2 itu nggak cukup. Maksudnya not enough itu di situ seperti itu.
Selanjutnya we have 4 eggs. That's enough. Nah, enough di sini artinya 4 telur itu sudah cukup gitu ya. Jadi 4x is the correct amount. Jadi enough itu adalah cukup. Ya kalau not enough artinya tidak cukup. Ya. Kemudian we have 5x, that's too many. Ya. Kita jadi too many ini artinya 5x itu is more than enough. Too many. Too many itu artinya kebanyakan ya. Jadi 5 telur itu sudah cukup. Oke, silakan dibaca nih Kak Titi yang further examples. Yes, there are enough eggs. Ya. There are enough eggs. There There aren't. are too many enough eggs. Yang pertama ini, yang Benar, tadi ini Miss? belum nih. Yang ini coba dulu diulang. There aren't enough eggs. Ya, yang ini. There are too Yang ini. many eggs. Ya, yang ini. You have enough eggs. Yang ini. You don't have eggs. You don't have enough eggs. Yang ini. Enough. You You have have. too many eggs. Ya. You have Nah, too many. ya, betul-betul. Ya. Nah, selanjutnya ini jadi homework ya, Kak ya. 32. Ya. Sama yang mana? Sama yang ini ya. 3. Nanti aku kirim ya melalui WA ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Gak ada, Miss. Oke, thank you so much Kak for joining. Ya, nanti oh ya untuk materi ini udah aku kirim via email ya. Sudah, cuma belum aku download. Oh gitu. Oke, have a good night. See you and bye-bye. Thanks. Ya.